segera melaksanakan sidak ya secepatnya, karena Komisi 1 dalam hal ini sigap dan secepatnya biasa melaksanakan tugas dengan cepat. Makanya kita kontrol langsung, kita lihat langsung dalam waktu cepat. Harapan saya apapun nanti itu tujuannya adalah ini untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak pernah menghentikan investasi yang ada di Kota Tangerang. Tetapi kalau investasi merugikan masyarakat Kota Tangerang, mengingatkan, wajib menyampaikan, bahkan kalau perlu melakukan tindakan tegas. Inilah DPRD Kota Tangerang. Demi rakyat Panungan Barat, Komisi 1 DPRD Kota Tangerang hadir di sini atas laporan daripada masyarakat. Sudah masuk di posisi pimpinan hari ini. Walaupun malam-malam Komisi 1 hadir bersama teman-teman pimpinan juga DPRD Kota Tangerang hadir melihat keberadaan Intek ini. Komisi 1 menyimpulkan bahwa akan kita segera panggil tentunya dinas terkait, akan mempertanyakan ini termasuk pemilik perusahaan ini. Sidak hari ini memastikan bahwa memang ada penyedotan air. Entah apa ini namanya, nanti akan kita dalami dalam bentuk pemanggilan yang punya kepentingan ini. Namun sebelum ini berjalan, saya kira nanti kita akan surati Satpol PP untuk segera menyegel dulu. Ini sudah pasti, surat ini kan kita panggil bersama dengan Satpol PP, bersama dengan nanti kita cari informasi siapa yang punya perusahaan ini, ya kan, di sistem makernya kita akan panggil, tidak mempunyai izin, temukan nanti memang ini melanggar dan segala macam, saya kira tindakan tegas akan dilakukan. Kita tidak ingin lagi ada usaha ya swasta yang dilakukan di Kota Tangerang, tapi dia tidak melakukan proses perizinan. Pemerintah kota itu dalam bekerja itu harus selalu sesuai dengan peraturan. Jadi salah satu fungsi pemerintah adalah menegakkan aturan regulasi ya. Dan untuk persoalan Intek, saya pikir mengurus izin maka akan ada reward balik kepada pemerintah ya, akan ada masuk PAD gitu ya. Nah sebenarnya izin ini jangan dijadikan sebagai target pendapatan, karena yang namanya izin itu kan bisa diizinkan dan bisa juga tidak diizinkan kan. Kalau terkait dengan Intex misalkan, apakah keberadaan Intex ini dapat merusak lingkungan atau tidak, misalkan seperti itu. Lalu apakah keberadaan Intex ini daya serap airnya dari sungai yang kita tahu Sungai Cisadane misalkan seperti itu, apakah akan mengurangi debit permukaan air Sungai Cisadane atau tidak. Nah kalau mengurangi ini kan berdampak kepada masyarakat seperti itu. Nah, oleh sebab itulah, karena dua contoh hal tadi itulah, maka perlu diadakan izin. Nah kalau tidak layak ya, walaupun misalkan dalam arti tanda petik ini potensi PAD gitu loh, tapi dari sisi lingkungan, dari sisi keberadaan Intek tersebut kepada masyarakat, misalkan itu tidak menguntungkan, walaupun ini secara finansial bisa mendatangkan uang buat PAD, itu tetap tidak boleh dikeluarkan izinnya. Jadi pengaturan izin tuh. Jadi pengaturan. Kalau memang tidak layak, walaupun ini potensi menjadi PAD, ini tetap nggak usah diizinkan, nggak perlu. Tidak ada izinnya seperti itu. Ya kalau dari kami, dari kalangan akademisi, ya kami melihatnya maka ini harus mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 96 kalau tidak salah nomor tahun 2012 tentang pelayanan perizinan ya pemerintah. Nah di situ ada pelayanan perizinan administrasi, misalkan ada jenis-jenis pelayanan perizinan kan. Kalau Intek ini terkait dengan pelayanan perizinan administrasi. Nah ini dulu diproses gitu loh. Lalu izinnya belum ada, ya tutup dulu Inteknya gitu. Walaupun ini udah kecolongan duluan nih kayak gitu loh. Keberadaannya terhadap masyarakat mengganggu misalkan ya. Lalu terhadap lingkungan juga merusak misalkan, atau mengganggu kualitas baku mutu air Sungai Cisadane misalkan seperti itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus ditutup. Nah sih saya pikir aturannya ketat udah, itu aja, saklek gitu loh. Kalau layak diberikan izin, tidak layak tidak usah diberikan izin.